Oke, selamat datang kembali di channel Budi SV77. Hari ini saya mau jawab komentar dari teman-teman. Bukan vendor gacor, tapi vendor itu kakap terus katanya. Yang kakap-kakap diambilin vendor. Ya kalau saya kan ngomong berdasarkan bukti gitu ya, nggak yang asal ngomong gitu loh. Kita buktiin aja ya, kita lihat orderan saya di kemarin dan sebelumnya. Dapat kakap apa enggak gitu loh. Oh iya, saya mau tanya. Kakap yang dimaksud kakap itu dari kilometernya atau argonya gitu. Soalnya kalau dari argo ya memang apa namanya? Lu kan memang mahal gitu loh. Kalau dari kakap itu biasanya kan 40 kilo gitu kan. 50 kilo itu mungkin udah dianggap kakap gitu ya. Kalau di bawah 30 itu termasuk kategori kakap enggak gitu loh. Komen dulu di bawah ya, nanti terus kita lihat ini apa namanya penghasilan saya sama pendapatan apa maksudnya orderan saya lah ya. Langsung aja kita lihat yuk. Oke, kita lihat di tanggal ini aja ya, tanggal 17 dulu ya, mulai jam 9 dapat langsung ke Jatiwaringin ya. Ini Jatiwaringin nih. Terus ini berapa kilo nih? 25 kilo. Kakap nggak tuh 25 kilo? Pengen tanya dulu. Itu comfort ya. Nah ini 3 kilo nih, Harting ini. Terus ini 22 kilo. 22 kilo 116. Nah, yang kakapnya yang mana gitu loh. Apa ini kakap 21 kilo. Itu Lux loh ya. Nih Lux itu ada tandanya nih. Apa namanya, di atas mobilnya ada mahkotanya itu Lux. Nah, ini ya. Nah, terus sekarang di tanggal 15. Nih 96, 25, 24, 64, 74 ya kan. Nah, terus yang kakapnya di mana? Kalau kakap diambilin vendor mah udah namanya duit gua. Vendor itu nggak semuanya nggak semuanya enak gitu loh. Tergantung supirnya. Kalau mau niat kerja ya dapat duit, kalau nggak mau di vendor mau di individu ya sama aja nggak dapat duit. Dan saya dulu sebelum masuk vendor ya saya tetap aja bisa dapat sehari 1 juta masih bisa gitu loh. Dan sekarang di vendor juga ya sehari bisa 1 juta juga gitu. Nah, cuman orang-orang ini kan apa namanya, kayak selalu menyalahkan vendor gitu ya. Katanya vendor gacor. Kalau vendor gacor ya nggak ada orang OD, nggak ada mobil tarik ya, itu yang pertama. Terus katanya vendor kakap semua, udah saya buktikan barusan ya. Itu kakap apa enggak, dilihat aja itu. Nah terus maksudnya itu yang seharusnya protes itu vendor apa individu gitu loh. Coba jawab dulu itu, yang harusnya protes itu vendor apa individu. Ini rata-rata individu yang protes gitu loh. Harusnya itu vendor yang protes gitu. Kenapa protes? Ya lu sortirin yang kakap-kakap doang, yang cere-cere nggak lu ambilin. Jadi masuknya ke vendor semua. Kayak gue ini ngambilin 24 ribuan, ya kan? Yang kakap-kakap lu sortirin, dan nggak ada tuh yang protes anak vendor. Nih anak individu nih kurang ajar ini. Nyortirin yang kakap-kakap doang, ampasnya dikasih anak vendor. Nah, nggak ada kayak gitu itu, nggak ada ya. Yang ada ini malah sebaliknya gitu. Lu yang melakukan sortir istilahnya, yang ngambilin yang kakap-kakap doang, nyalain vendor, katanya kakap diambilin vendor gitu loh. Lucu gitu loh, maksudnya lu yang melakukan itu tapi menyalahkan orang gitu loh. Oh ya istilahnya, lu makan buah, lu kulitnya dikasih orang, nah ya kan, terus lu teriak-teriak anjir buahnya dimakan si vendor nih, gue dapet kulitnya doang gitu. Jadi nggak make sense gitu loh. Jadi ya gue kadang pengen ketawa tapi ya udahlah. Ya mungkin gini loh, ya gue tahu lu kalau udah gak dapet duit itu ini apa namanya, ya orang-orang itu kalau udah apa ya, punya masalah kayak gitu itu kebanyakan orang itu tidak mencari solusi.
malah menyalah-nyalahkan gitu. Itu nggak akan bisa menyelesaikan masalah. Kalau dapat masalah itu harus cari solusinya gitu. Misalkan ya kayak gitulah contoh. Aduh, gua nggak bunyi-bunyi nih, gimana nih solusinya gitu, nyarilah gitu. Gua udah di sini udah narik udah berapa lama tapi nggak dapet duit, ya udah cari yang lain. Maksudnya gini, yang lain bisa dapet duit kok lu nggak dapet duit gitu loh. Nah, lu harus belajar sama orang yang menghasilkan itu gitu. Lu di mana dapat duit berapa sehari kayak gitu. Jadi jadi lu dapat pandangan, oh iya bagus ini, cobalah gitu loh. Jadi jangan di situ aja, lu udah berdarah-darah di situ, udah nggak dapat duit di situ tapi masih diterusin di situ gitu loh. Nggak mencari jalan keluar. Ibaratkan lu jalan nih, di depan ini banyak duri nih gitu, tapi lu tetap aja lewat di situ sampai berdarah-darah gitu, malah nyalain siapa nih yang naruh duri di sini nih, siapa yang naruh batu di sini nih ya. Jadi itu nggak akan menyelesaikan masalah. Yang bener gimana ya, lu cari jalan lain kan, jalan menuju ke sana itu kan banyak, lewat sini bisa kayak gitu loh. Jadi kayak misalkan contohnya macet nih, gue dari Cinere mau ke Blok M macet nih, ya kan bisa lewat tol ya kan, ada tol bayar, terus ada lewat Pondok Cabe, Karang Tengahnya misalkan macet, kalau Pondok Cabe macet ya lewat Karang Tengah ya gitu loh. Jadi jangan maksain tempat macet, anjir nih siapa sih bikin macet nih, apa sih bikin macet, siapa sih yang lewat. Nah itu nggak akan menyelesaikan masalah gitu loh. Jadi kita itu harus mencari solusi gitu ya. Makanya saya selama narik online ini selalu pindah-pindah ya, karena kalau saya di tempat ini sudah bukan nggak menghasilkan tapi kurang karena kebutuhan saya gede. Wah nggak cukup nih, gue harus cari tempat lain ya kan. Contohnya gue dulu dari bawah ke bandara, wah bandara bagus nih gitu kan. Nah awal-awal bagus, lama-lama kurang nih menurut gue gitu, masuk penghasilan gue kurang gitu kan. Akhirnya gue pindah lagi nih di bandara, tapi masih di bandara gitu. Wah di sebelah kayaknya bagus nih, gue masuklah sebelah, wih bagus, bener bagus. Tapi nggak lama berubah lagi, nggak cukup lagi gue. Waduh nggak cukup nih, gue cari terus gitu loh. Gue meninggalkan yang sebelumnya itu bukan karena jelek gitu, tapi nggak cocok sama gue dan nggak cukup lah buat gue gitu. Nah terus gue pindah lagi, cari temen siapa nih yang bagus penghasilannya gitu kan. Kan banyak temen gitu loh, kita lihat tuh penghasilan lu berapa. Jangan lu lihat penghasilan temen malah kesel gitu loh. Kalau gue ngeliat penghasilan temen lebih bagus ya gue pelajarin di situ gitu. Gue harus selalu belajar gitu. Akhirnya gue nggak malu untuk nanya atau berguru lah istilahnya sama temen gue siapapun lah gitu ya, yang sekiranya pendapatannya bagus ya gue pasti belajar gitu. Gue nggak usah gengsi lah, kita nyari duit itu nggak usah gengsi, nyari pengalaman itu ya. Tanya, oh lu kerjanya gimana gini, oke gue turun ya kan, penghasilan bagus. Nah terus ya masih bagus sebenarnya, masih bagus gue bertahan, cuman ya ada yang lebih bagus lagi. Gue di vendor, diajak di vendor, gimana penghasilannya bagus ya, coba ya ikut vendor ya sampai saat ini ya. Nanti nggak tahu saya ada yang lebih bagus lagi entah narik atau ada yang lain ya, gue tetap cari yang terbaik gitu loh. Jadi begitu ya, pada intinya itu kita harus selalu mencari solusi, jangan menyalahkan. Kalau menyalahkan itu tidak menyelesaikan masalah, yang ada malah pusing kita gitu loh. Jadi semua masalah itu kita cari solusinya gitu, biar selesai masalahnya gitu ya. Ya gue ngomong kepanjangan kayaknya ya, mungkin itu aja sih. Maksudnya ya kita harus berpikir lebih untuk berkembang gitu loh, jangan mentok di situ-situ aja gitu ya. Gunanya banyak temen itu bagus, cuman ya kita harus itu tadi nyari pengalaman yang bagus gitu, jangan terjerumus ke teman-teman yang menjerumuskan lah ya, istilahnya yang gak bagus lah seperti itu. Jadi pilah-pilah. Temen gue juga banyak, teman gue nggak ngikutin pola mereka gitu, yang sekiranya nggak bagus ya nggak gue ikutin gitu, tapi yang sekiranya bagus, wah ya bagus nih pendapatan lu ya gue ikutin gitu loh. Sebenarnya ya asal kita mau itu bisa ya. Menurut gue ya ini pekerjaan yang
mudah dan enak ya, tergantung kitanya gitu loh. Kerja di orang dengan gaji ya paling UMR berapa sih, 5 juta, lu di online ini bisa lebih dari itu gitu. Yang penting lu semangat kerja gitu kan istilahnya. Ya memang di online ini sama kayak pengusaha, kalau kita tidak bisa mengatur diri kita dan nggak kan, kalau di kantoran atau ikut orang kan lu diatur ya kan, lu harus begini, lu harus begini, lu harus datang pagi, lu harus pulang jam segini ya kan, diatur. Nah kalau di online ini kita yang ngatur diri kita. Kalau kita tidak bisa mengatur diri kita sendiri, seenaknya sendiri ya nggak bakalan jadi gitu loh. Makanya itu pondasinya pengusaha-pengusaha itu kan kayak gitu, bisa mengatur dirinya sendiri. Kalau kita tidak bisa memanage diri kita sendiri ya males ya, rusak gitu loh, nggak ketemu gitu. Jadi diri kita sendiri dulu, dimulai dari diri kita sendiri dulu, disiplin, terus apa ya, pokoknya gitulah. Bisa mengatur lah, jangan keenaan karena nggak ada yang ngomelin, bebas-bebas aja ya akhirnya bapak belur kayak gitu sih. Aduh, gue kebanyakan ngomong kayaknya. Mungkin itu aja lah, nanti kalau ada yang tanya-tanya lagi atau ini ya komen-komen aja, nanti gue buatin video ya. Oke, sampai di sini aja videonya. Kita sambung lagi di video selanjutnya. Jangan lupa kalau suka dengan konten kayak gini ya tolong di like, di subscribe, dan di share ke teman-teman supaya yang lain bisa menonton video saya. Kalau nggak suka ya udah skip aja. Oke ya, terima kasih yang sudah menonton. Kita ketemu di video selanjutnya.